Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya dari channel Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, objektif dalam pemikiran, penuh manfaat, kebaikan, dan inspiratif tentunya. Pada malam hari ini saya akan berusaha mengulas pokok bahasan dengan judul "Karena Nilas Titik Rusak Susu Sebelanga". Teman-teman, seringkali kita dalam kehidupan itu mempersiapkan sesuatu yang besar, hal-hal yang besar dalam kehidupan kita dengan penuh perencanaan yang matang. Semua kita persiapkan dengan penuh kesungguhan. Contoh, ada seorang lelaki yang mendekati seorang wanita. Dia akan melakukan semua yang terbaik untuk wanita ini. Dari penampilannya di saat bertemu misalnya di malam minggu, dia memakai baju yang rapi. Kemudian gajinya dia sisihkan hanya untuk mentraktir wanita ini. Semua yang bisa dia lakukan untuk wanita ini, kalau dia memang mencintai wanita ini, pasti akan dilakukan. Mungkin jarak rumahnya ke rumah wanita ini sangat jauh pun akan diperjuangkan kalau memang sudah cinta kayak gitu. Akhirnya mungkin gayung bersambut, sang wanita merespon dengan baik perjuangan lelaki ini sehingga menerima cintanya, entah itu menjalani ta'aruf atau mungkin untuk anak masa kini pacaran, atau mungkin alhamdulillahnya mungkin bisa langsung lamaran, langsung menikah seperti itu. Itu kan hal yang sudah sangat besar dan tercapai. Artinya sukses yang diinginkan tercapai. Kemudian dengan sangat mudah setelah itu semua didapatkan, entah itu dalam kondisi ta'aruf atau itu pacaran atau itu malah sudah menikah, ternyata di dalam perjalanan hubungannya laki-laki ini dengan sangat mudah misalnya kasar kata-katanya, atau tadinya yang penampilannya yang 100 kali bertemu itu sangat rapi misalnya sebelum benar-benar jadi miliknya, kemudian langsung berpenampilan yang tidak rapi, bahkan kumal atau dekil kayak gitu. Atau bahkan yang tadinya kata-katanya ditata agar terlihat elit dan intelek kayak gitu, kemudian kata-katanya penuh umpatan seperti orang yang tidak berpendidikan, kata-kata yang tidak baik yang dikeluarkan seperti itu. Sehingga hal yang besar tadi itu, susu yang sebelanga itu, dalam waktu dekat, dalam hitungan detik saja berubah, rusak kayak gitu kan, karena nilah tadi ini, karena nilas titik tadi ini. Begitu juga ada seorang wanita yang mungkin berpenampilan sangat rapi kayak gitu untuk menemui orang yang dicintainya atau bosnya di dalam waktu pekerjaannya. Tetapi apabila dia merasa sesuatu yang sudah penting tadi itu sudah dilewati, dia abai. Jadi dia tidak lagi memperhatikan penampilannya. Banyak sekali hal-hal yang mungkin biasa terjadi, tetapi itu dapat menjadi nilas titik itu tadi dalam pergaulan kita sehari-hari. Membuat tidak nyaman lawan interaksi kita. Ya, coba kita ulas ya. Pada malam hari ini kita coba ulas. Yang mungkin hal-hal remeh, tetapi itu ternyata menurut pengalaman beberapa teman saya, beberapa orang di lingkungan saya, bahkan di lingkungan sosial yang lebih luas, itu ternyata cukup berpengaruh sekali terhadap penilaian seseorang terhadap diri kita. Satu, yang sering kita lewatkan biasanya bau mulut. Ya. Kita itu terkadang penampilannya sudah rapi sekali kayak gitu kan. Cara bicaranya itu sudah intelek, pinter, mungkin menguasai banyak bahasa asing misalnya kayak gitu. Orang sudah terkesima melihat kita misalnya seperti itu. Tetapi begitu deket menjelaskan sesuatu, gitu kan, bau mulutnya nggak enak.
itu sangat mengganggu sekali. Jadi performance yang tadinya perfect itu tadi langsung hancur seketika. Ini bisa jadi nilas titik rusak susu sebelanga. Terus yang kedua, bau ketiak. Ya. Jadi benar adanya kalau yang teman-teman sama-sama mukmin muslim ya, untuk yang wanita itu tidak boleh pakai parfum ya. Karena wangi itu tidak boleh kecuali hanya di depan suaminya ya, untuk yang muslim wanita. Tetapi itu tidak untuk membenarkan Anda itu harus bau ketiak. Agama kita mengajarkan, dan pastinya juga semua agama yang lain juga mengajarkan untuk bersih. Buktinya bukan hanya kita saja yang ke masjid dituntut untuk bersih dan wangi. Saya sering melihat teman-teman dari non-muslim yang ke gereja misalnya, kalau pas malam minggu itu mungkin ada sembahyang di gereja itu, saya melihat teman-teman kita yang non-muslim ini berpenampilan rapi-rapi, wangi, tidak bau minimal ya, tidak bau. Jarang ada yang kumal, kucal gitu, jarang, hampir tidak pernah selama saya hidup saya melihat ada yang tidak menjaga penampilannya di saat pergi ke tempat sembahyangnya seperti itu. Lantas kenapa masih ada yang bau ketiak itu sampai kemana-mana kayak gitu? Logikanya kalau orang lain saja itu sudah tercium, kita yang bawa diri ini pastinya juga mencium kok kalau kita itu memang bau ketiak. Jadi kalau misalnya ada orang yang bau burket itu ya, sampai dia itu tidak terasa, itu harus diperiksa di THT mungkin. Karena benar, itu sungguh sangat mengganggu orang lain. Orang yang lainnya fokus misalnya lagi ada pertemuan nih, itu dalam satu ruangan itu bisa sangat terganggu sekali. Itu zolim sekali, itu ganggu sekali untuk yang lain seperti itu. Jadi kalau untuk teman-teman yang merasa mungkin bau ketiak ini, kalau lihat vlog saya ini tolonglah, ini juga bukan cuma untuk lingkungan Anda kok. Anda sendiri juga akan, orang bisa menjauhi Anda cuman karena Anda itu bau ketiak kayak gitu. Itu kedua yang bisa menjadi nilas setitik rusak susu sebelanga itu tadi. Terus yang ketiga, ngupil ya. Ngupil. Pernah pastinya kita itu dalam lingkungan kita itu melihat ada orang yang sepertinya tuh wow gitu kan, glowing kayak gitu ya, bersih, menarik kayak gitu, bisa jadi ganteng, bisa jadi cantik misalnya gitu, atau yang berwibawanya keren kayak gitu kan. Tapi itu runtuh semua penilaian kita itu setelah kita melihat dia ternyata ngupil sembarangan kayak gitu, dan dia tidak cuci tangan, habis itu megang kemana-mana tangannya kayak gitu. Nah, ini bisa juga jadi nilas titik rusak susu sebelanga. Terus ada lagi yang sering sekali, ini kita bahas yang sering-sering kita temui aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahi mata guys, belean itu ya. Kalau kata orang Jawa itu belean. Makanya kalau kita misalnya menghadapi orang, atau enggak usah menghadapi orang lah, kita sering kali lah tangan kita itu untuk membersihkan bagian mata kita. Kalau kita pas ke kamar mandi, atau kita mungkin pas cuci tangan itu kita bersihkan juga bagian pojok-pojok mata kita sehingga tidak ada belean di situ. Kecuali kalau memang kita sedang sakit mata ya apa boleh buat, tapi kalau kondisi normal, mata yang sehat dengan mata yang kotor itu kan terlihat sekali perbedaannya. Terus ada lagi nih, ini sering juga tidak disadari tapi sangat bisa berpengaruh sekali terhadap penilaian orang terhadap diri kita. Itu membersihkan gigi dengan tusuk gigi. Jadi kalau habis makan di rumah makan, ya, kalau Anda memang pengen membersihkan gigi Anda, minimal Anda izinlah ke toilet dulu. Bersihkan di dalam toilet, pakai tusuk gigi baru dibuang. Jangan di depan orang yang sedang makan Anda langsung membersihkan gigi dengan seperti itu. Itu orang bisa kehilangan selera makan. Dan misalnya itu perjamuan dinner misalnya kayak gitu. Besoknya rekan Anda itu bisa benar-benar terngiang-ngiang dengan
kelakuan Anda yang membersihkan gigi itu tuh bisa benar-benar enek lihat Anda. Apalagi yang tadinya misalnya memendam rasa itu, kalau orangnya bersih itu kalau lihat kayak gitu bisa mundur teratur. Ya. Terus ada lagi nilas titik yang sering sekali dilupakan. Bersendawa setelah makan. Ya. Jadi kalau memang kelepasan ya apa boleh buat. Kadang-kadang kita udah nahan aja bisa terlepas ya itu itu ya. Tapi ada tuh yang memang malah sengaja di gitu kan, misalnya kayak gitu. Itu untuk beberapa orang tertentu itu sangat menjijikkan sekali, guys. Itu bisa menjadi nilas titik rusak susu sebelanga itu tadi dalam pandangan orang lain terhadap kita. Jadi hal-hal yang tadi saya ulas yang sepertinya sepele, sering kita jumpai harian itu, percaya atau tidak, sebenarnya itu cukup menjadi rapot kita, penilaian kita di mata orang lain, dan itu sangat mempengaruhi cara mereka akhirnya menempatkan kita, menghargai kita, dan meletakkan kita. Coba mulai dengan saat ini, kita bukannya sok perfect ya, tetapi coba kita penuhi adab-adab tata krama seperti yang tadi saya sampaikan di poin-poin yang tadi. Coba kita perbaiki sedikit-sedikit. Insya Allah, saya yakin ke depannya orang lain juga akan lebih menghargai kita. Terus kalau itu semua perbuatan, ada juga yang ini juga bisa jadi nilas titik rusak susu sebelanga. Tertawa tidak pada tempatnya. Jadi kita itu memang diminta untuk murah senyum, karena senyum itu bisa termasuk sedekah. Tetapi kalau Anda sedikit-sedikit tertawa atau tertawanya terbahak-bahak dan terlalu sering tertawa, itu bisa jadi juga jadi nilas titik rusak susu sebelanga. Orang jadi sulit untuk menghargai Anda. Anda akan diremehkan orang lain karena tidak ada wibawanya. Jadi mulai belajar untuk tertawa simple, senyum simple. Jangan yang terbahak-bahak sekali, kecuali memang ya mungkin terkadang ya karena kita masih manusia, bisa jadi sudah kita tahan pun, saya juga mengalami kita tertawa terbahak-bahak. Tetapi kalau itu sudah intensitasnya selalu kita lakukan, percaya atau tidak, bisa dibuktikan Anda pasti tidak akan dihargai oleh orang lain. Anda dianggap tidak berwibawa oleh orang lain, dan Anda akan digampangkan oleh orang lain. Jadi ini mungkin poin-poin dari nilas titik rusak susu sebelanga yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan walaupun simple, sedikit dan ringan, mudah-mudahan ada manfaat kebaikan dan bisa berguna baik untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semuanya yang mengikuti vlog ini. Banyak maaf dari saya, mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata atau sesuatu yang tidak berkenan dari diri saya dari vlog ini. Yang berbicara tidak lebih pintar daripada yang mendengar. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.